Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C PKBM Gandhisena pada mata pelajaran Seni Budaya kelas 10. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul 1 yang berkaitan dengan keragaman musik tradisi. Unit 1, indahnya musik desaku. Berikut pembahasannya. Unit 1, indahnya musik desaku. Simbol dan estetika musik tradisional. Seperti halnya musik modern, musik tradisional juga memiliki bentuk-bentuk atau wujud estetika atau cita rasa keindahan. Estetika musik tradisional terletak pada jenis suara dari alat musiknya, permainan nada, ritme, tempo, dan dinamika pada saat melantunkan suatu lagu. Meskipun berupa dentum, suara gendang atau tifa akan terdengar indah pada saat dimainkan dengan terampil. Selain dari segi suara, seringkali keindahan juga bisa dinikmati dari keunikan rupa dan bentuk alat musiknya. Contoh, seruling atau trompet yang diukir, sasando yang menyerupai perahu layar. Agak berbeda dengan musik modern atau musik tradisional barat, pada awalnya musik tradisional Nusantara tidak menggunakan simbol-simbol musik. Misalnya seperti tanda-tanda baca pada penulisan partitur atau naskah lagu. Hal ini dikarenakan musik tradisional dipelajari secara lisan atau menirukan contoh. Baru di kemudian hari, musik-musik tradisional dibuatkan simbol-simbol penulisan agar bisa dipelajari mandiri secara tertulis. Akhirnya, simbol-simbol penulisan musik tradisional ini diperlukan pada saat orang berusaha mengkolaborasikannya dengan musik modern. Berikut ditampilkan partitur dari lagu Bapak Pucung yang merupakan lagu tradisional. Kolaborasi musik tradisional dan musik modern pada umumnya dimengerti sebagai memainkan musik tradisional beriringan dengan musik modern. Penggunaan alat-alat musik tradisional untuk memainkan lagu-lagu modern jarang dianggap sebagai kolaborasi. Begitu pula sebaliknya, penggunaan alat-alat musik modern untuk menyanyikan lagu-lagu tradisional. Padahal, untuk melakukan pertukaran guna tersebut tidaklah mudah. Agar penerapan tersebut bisa lebih selaras, maka perlu penyesuaian tinggi rendahnya nada musik tradisional dengan tinggi rendahnya nada musik modern. Penyesuaian tinggi rendah nada dilakukan dengan konversi atau penyejajaran jenis nada. Misalnya, agar lagu-lagu modern bisa diiringi musik tradisional Jawa, maka harus dibuat partitur baru berpedoman pada tangga nada gending Jawa. Biasanya digunakan tangga nada pelok barang karena memiliki nada yang lebih kaya dan dekat dengan musik modern barat. Namun, penyesuaian juga dilakukan dengan mengubah tinggi rendahnya getaran bunyi alat musik agar frekuensinya mendekati kebutuhan nada musik modern. Contohnya,
Alat musik gamelan Jawa yang terdengar harmonis untuk mengiringi lagu-lagu pop atau dimainkan bersama alat musik modern telah mengalami penyesuaian frekuensi bunyi setara nada-nada musik modern. Apalagi dengan adanya perkembangan teknologi musik digital, penulisan partitur lagu-lagu dengan menggunakan simbol-simbol musik modern menjadi tak terhindarkan. Estetika musik tradisional adalah keindahan pada pendengaran hingga sampai pada kedalaman penjiwaannya. Perkembangan estetika musik tradisional mengikuti keadaan zaman. Setelah masuknya pengaruh pemikiran dan musik barat, sejak awal abad ke-15, estetika musik tradisional menjadi lebih beragam karena diperkaya nada-nada Eropa. Mungkin saja pada awalnya terjadi perbenturan, namun secara perlahan terjadilah penyesuaian-penyesuaian. Begitu pula kemudian lahir dan diperlukannya simbol-simbol musik, terutama pada penulisan partitur yang sedikit banyak mengikuti pedoman Eropa. Berikut ditampilkan foto hibriditas kentong dan balero. Hibriditas atau percampuran seni budaya antar bangsa merambah pula dalam musik. Tidak hanya pada titi nada, cakupan nada dan tangga nada, tetapi juga alat musiknya sendiri. Musik tradisi Nusantara masa kini sudah merupakan pencampuran atau setidaknya mendapat pengaruh bangsa-bangsa lain. Musik tradisional Nusantara merupakan silang budaya antar bangsa. Akhirnya, musik tradisional juga menjadi simbol identitas atau jati diri budaya kedaerahan. Mendengar musik tradisional, orang mengenali tradisi budaya daerah asalnya. Musik tradisional menjadi ciri penanda kehadiran khas kedaerahan. Musik tradisional menjadi simbol identitas dan representasi budaya yang membedakan daerah atau suku bangsa satu dengan yang lainnya. Begitu mendengar sayupan kecapi suling, orang ingat Jawa Barat, suku bangsa Sunda. Berikut ditampilkan foto dari pentas seruling kecapi Sunda. Jenis musik tradisional. Pengelompokan jenis corak musik tradisi pada umumnya terkait dengan kedudukan musik tersebut pada acara, kegiatan, atau upacara adat tradisi. Setiap daerah, budaya, etnis, atau suku bangsa memiliki corak-corak musik untuk perayaan adat tradisi sesuai dengan ragam musik khas masing-masing. Oleh karena itu, menggunakan alat musik tradisional yang sama, jenis musik tradisi masing-masing budaya daerah atau suku bangsa terletak pada jenis nada, lagu, dan peruntukan tradisinya. Misalnya, musik tradisi untuk upacara terkait siklus kehidupan dan kematian, musik tradisi untuk upacara perawatan sumber-sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup, musik tradisi perayaan sosial dan kenegaraan, dan lain sebagainya. Adapun jenis musik tradisional pada umumnya lebih luas dan lebih bebas aturan tradisi. Corak musiknya terkait asal budaya kedaerahan dan jenis alat musik yang digunakan. Kebanyakan musik tradisional atau kedaerahan tidak hanya memainkan satu jenis alat musik,
apalagi hanya satu alat musik saja, kecuali karena alasan khusus. Biasanya, satu pagelaran musik tradisional memainkan lebih dari satu alat musik sejenis atau beberapa alat musik beda jenis yang merupakan kekhasan budaya daerah tersebut. Misalnya, musik tradisional gambus. Musik tradisional gambus tidak hanya melulu memainkan alat musik petik gambus, tetapi juga rebana seringkali dihiasi suara biola. Terkait jenis alat musik yang dimainkan, seringkali dalam satu daerah atau suku bangsa memiliki lebih dari satu jenis musik tradisional. Orang Sunda di Jawa Barat memiliki musik kecapi, seruling, dan degung. Disebut seruling kecapi karena alat musik utama yang dimainkan adalah seruling dan kecapi. Sedangkan degung berbeda, karena alat musik utamanya lebih banyak dan lebih lengkap dari yang dimiliki. Antara lain, gendang, seruling, kecapi, gambang, gong, dan sering juga ditingkahi trompet jenis tertentu. Warna musiknya masih serupa, karena alat musik yang digunakan sama, hanya saja jumlah dan kelengkapannya yang berbeda. Beberapa contoh musik tradisional Nusantara antara lain, yang pertama gambang kromong dari Betawi. Awalnya, musik tradisional gambang kromong menggunakan nada pentatonis atau 5 nada dan alat-alat musik Tiongkok. Namun sekarang telah berkembang dengan memasukkan unsur-unsur alat musik modern. Lagu-lagunya dinyanyikan pasangan pria dan wanita, isinya bersifat sindiran jenaka. Yang kedua, keroncong dari Jakarta. Musik tradisional ini sebenarnya warisan atau setidaknya pengaruh jejak keberadaan bangsa Portugis. Namun oleh para pemusik bangsa Indonesia dikembangkan dengan memasukkan unsur-unsur alat musik tradisional. Misalnya gamelan, maka jadilah langgam Jawa. Jenis musik tradisional yang ketiga ada gong luang dari Bali. Musik tradisional ini hampir mirip dengan gending Jawa karena jenis alat musik dan nada suaranya serupa meskipun tidak sama. Cita rasa gong luang lebih meriah dibandingkan dengan gending Jawa. Jenis musik tradisional yang keempat ada karang dodou dari Kalimantan Timur. Musik tradisional ini tergolong musik tradisi yang digunakan dalam upacara adat kelahiran, yaitu untuk mengiringi pembacaan mantra-mantra saat pemberian nama bayi. Yang kelima ada angklung buhun dari Kanekes di Jawa Barat. Musik tradisional ini juga tergolong musik tradisi masyarakat Baduy yang dimainkan untuk mengiringi tarian musim tanam. Yang keenam ada tabuh salimpat dari Jambi. Musik tradisional ini menggunakan kerenceng, gambus, dan rebana. Jenis musik tradisional yang ketujuh ada huda dari Minangkabau. Musik tradisional bernuansa Islami ini unik karena terjadi atau terdiri dari 3 jenis musik serupa namun berlainan, termasuk di dalamnya salaulaik dulang. Salaulaik merupakan musik asli tanah Minang. Selanjutnya ada kombi dari Papua.
Musik tradisional bersuara gendang ini tidak menggunakan tifa, melainkan bambu berlobang yang diberi tali sayatan rotan. Dari arti katanya sebenarnya alat musik petik, namun cara memainkannya rotan ditepuk. Musik tradisional ini digunakan untuk hiburan dan upacara adat. Yang kesembilan ada ciloka dari Lombok. Musik tradisional ini menggunakan beberapa alat musik, antara lain drum, biola, seruling, gambus, gong, dan lain-lain. Yang ke-10 ada alat musik krumpiung dari Yogyakarta atau Jawa Tengah. Musik tradisional ini menggunakan alat musik dari bambu, yaitu semacam angklung yang nada suaranya seperti gambang dan gong bumbung tiup. Meskipun amat jarang, krumpiung dimainkan bersama dengan musik tradisional lainnya, yaitu jegok lesung. Jegok lesung adalah suara menumbuk padi berirama, biasanya untuk mengiringi nyanyian vokal berupa tembang-tembang. Di Banyuwangi, musik alat pertanian ini disebut gedongan. Kemudian yang ke-11 ada jenis musik tradisional berupa sasando dari Rote. Musik petik tradisional ini unik karena meskipun berasal dari daerah Indonesia Timur, nadanya bercorak salendro dan pelok, mirip kecapi Sunda dan siter Jawa. Jenis musik tradisional yang selanjutnya ada painting dari Kalimantan Selatan. Musik tradisional ini menggunakan alat utama yaitu alat petik dan dilengkapi dengan alat-alat musik lainnya seperti babaun, agung, marakas, dan talinting. Yang ke-13 ada tingkilan dari Kalimantan Timur. Musik tradisional ini menggunakan alat utama gambus, ketipung, dan biola. Musik tradisional ini digunakan untuk mengiringi tarian, untuk mengiringi nyanyian hiburan maupun upacara-upacara. Dan yang terakhir ada jenis musik tradisional Gahanggase dari Sangihe Talaut. Musik tradisional ini terdiri dari beberapa alat musik tradisional setempat, di antaranya adalah alat musik bambu, tabur, karoncongan, dan lain-lain. Gahanggase untuk mengiringi nyanyian vokal. Pembahasan berikutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam alat musik tradisional. Ciri khas alat musik tradisional adalah jenis akustik atau bunyi yang terdengar dari getaran alat musik itu sendiri. Yang pertama yaitu ada alat musik tradisional petik. Alat musik tradisional petik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu tali yang dipetik dan ruang resonansinya untuk menggaungkan bunyi petikan. Misalnya, sasando dari Rote, kecapi dari Jawa Barat, siter dan celempung dari Jawa, sampai dari Kalimantan Timur, japen dari Kalimantan Tengah, dan tapin dari Kalimantan Selatan, talindo atau tolindo atau popondi, dan kecapi petik dari Sulawesi Selatan, santu dari Sulawesi Tengah, dan guoto dari Papua. Berikut ditampilkan gambar dari masing-masing alat musik tradisional. Yang pertama ada tolindo atau popondi.
Yang kedua ada guoto dari Papua. Yang ketiga ada serangko. Dan yang terakhir ada serune kale. Alat musik tradisional tiup. Alat musik tradisional tiup pada dasarnya memiliki lubang tiup dan ruang resonansi untuk menggaungkan bunyi tiupan. Bahan alat musik tiup bisa bahan alam atau bahan buatan yang dibentuk dari bahan alam. Bahan alam misalnya aneka macam bentuk seruling bambu, saluang dari Sumatera Barat, serangko dari Jambi, seruling dari Jawa, lalove dari Sulawesi Tengah dan tahuri, dan fu kerang dari Maluku, serta triton kerang dari Papua. Sedangkan bahan buatan dari alam biasanya berupa seruling, mirip trompet terbuat dari kayu, dan bahan penolong lainnya sebagai sumber getar. Contohnya seperti serunai dari Sumatera Barat atau serune kale dari Aceh, dan trompet Jawa Barat atau dari Madura. Pupui batang padi adalah trompet berbahan batang padi dari Sumatera Barat. Yang ketiga ada alat musik tradisional gesek. Alat musik tradisional gesek pada dasarnya terdiri dari dua unsur pokok, yaitu tali yang digesek dengan ruang resonansi untuk menggaungkan bunyi gesekan dengan alat geseknya. Contohnya seperti alat musik tradisional gesek, misalnya tehyan atau tehyang Betawi dari TKI Jakarta, rebab dari Jawa Tengah dan Jawa Barat, keso dan geso-geso dari Sulawesi Selatan, tutuba dari Sulawesi Tengah. Berikut ditampilkan gambar dari alat musik tradisional gesek. Yang pertama ada tehyan atau tehyang. Yang kedua ada jenis alat musik geso-geso. Yang ketiga ada jegok lesung. Dan yang terakhir ada gordang sambilan. Yang keempat ada alat musik tradisional pukul. Alat musik tradisional pukul pada dasarnya berupa sesuatu yang apabila dipukul berbunyi dan bila dikomposisi bisa menimbulkan suara musikal. Bahan alat musik dari alam langsung tanpa bahan penolong misalnya bambu atau kayu yang beresonansi atau bergaung sesuai bunyi pukulan. Contohnya seperti kentongan atau tong-tong bambu atau kayu, lesung penumbuk padi dari kayu. Alat musik berbahan kayu dengan atau tanpa ruang resonansi namun memiliki titi nada misalnya seperti lado-lado dan kolintang dari Sulawesi, gambang dari Jawa. Alat musik pukul berbahan penolong kulit misalnya tambur dan beduk, dol dari Bengkulu, tambua dari Sumatera Barat, dan gordang dari Sumatera Utara. Alat musik berbahan logam misalnya bande dari Lampung, cengceng dari Bali, talempong dari Minangkabau, sebagian perangkat gamelan Jawa dan Bali seperti gender, saron, bonang, kempul, gong, dan lain-lain. Berikutnya ada alat musik tradisional tepuk. Pada umumnya, alat musik tradisional tepuk mengandung unsur kulit sebagai sumber getar dan ruang resonansi penggaung bunyi. Contohnya, aneka macam gendang dan tifa adalah jenis tepuk. Kadangkala alat musik tepuk juga dibunyikan dengan cara dipukul.
alat musik petik, tetapi pada kenyataannya cara memainkannya ditepuk, yaitu guoto dari Papua. Karinding dari Jawa Barat mengesankan alat musik tiup, tetapi sebenarnya ditepuk bagi pemula dipetik, dan rongga mulut hanyalah ruang resonansi getaran yang dihasilkan. Berikut ditampilkan gambar dari alat musik tradisional tifa dan karinding. Pembahasan yang terakhir dari unit 1 adalah fungsi alat musik tradisional, yaitu yang pertama sebagai fungsi melodi. Alat musik yang memiliki fungsi melodi bertugas memperdengarkan nada-nada suatu lagu. Gambang dan gender pada gamelan Jawa bisa berfungsi melodi karena masing-masing memiliki titi nada. Dan fungsi yang kedua yaitu sebagai ritme. Alat musik dengan fungsi ritme menjadi penanggung jawab kecepatan melodi. Misalnya, dalam gamelan Jawa, Bali, dan Sunda, kendang berfungsi sebagai ritme. Dan fungsi yang ketiga dari alat musik tradisional adalah sebagai harmoni. Alat musik tradisional yang memiliki fungsi harmoni berperan menyelaraskan beberapa unsur bunyi dalam satu kepaduan dengan cara melengkapi unsur bunyi dari kekhasannya. Dengan demikian, sambil menyelaraskan perbedaan alat musik dengan fungsi harmoni, juga memperkaya unsur-unsur bunyi yang semakin memperindah. Misalnya, dalam musik degung, peran harmoni diperankan oleh bonang, jenglong, gong, dan lain-lain. Demikian pembahasan mengenai modul 1 unit 1. Kami dari PKBM Gandhisena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.